Dia segera berobat ke rumah sakit. Ternyata ketika ronsen toraks, ternyata paru-parunya memang sudah ada flek di situ. Tetapi ketika dokter mengecek kondisi fisiknya, ternyata COVID yang diderita oleh teman saya ini COVID yang masih relatif ringan, jadi tidak memerlukan alat ventilator atau alat bantu pernapasan. Lalu dokter menyarankan isolasi mandiri juga di rumah selama 7 hari. Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Tanya dan Konsultasi Obat bersama Apotekar. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Saya harap teman-teman semua sekarang dalam keadaan baik, sehat, dan terjauh dari pandemik COVID saat ini. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai virus corona atau yang sering kita dengar dengan COVID-19. Mari kita mulai. Baiklah, sedikit tentang COVID-19 yang sekarang di Indonesia sedang terjadi pergumulan, di mana sekarang sudah mencapai 500 sampai 560 ribu kasus COVID-19. Baiklah, pada video kali ini saya ingin menceritakan sedikit tentang kasus COVID ini dari teman-teman saya yang pernah mengalami atau terkena virus COVID-19 ini. Pertama, dari teman saya, ceritanya teman saya ini baru selesai olahraga, lalu setelah selesai olahraga tubuhnya terasa demam atau panas. Tapi pada saat itu sih tidak ada gejala batuk, tidak ada gejala flu. Jadi tubuhnya terasa demam, dan pada akhirnya teman saya ini tidak pulang ke rumahnya karena dia takut saat itu terkena COVID. Jadi dengan inisiatif tinggi, dia segera berobat ke rumah sakit yang pada saat itu memang dapat mengobati virus COVID ini. Lalu di rumah sakit tersebut dilakukanlah rapid test. Ternyata hasil rapid test yang keluar pada saat itu hasilnya itu reaktif. Lalu dokter menyarankan bahwa teman saya ini perlu dilakukan tes swab. Makanya segera dilakukan tes swab, dan ternyata hasilnya positif. Pada saat itu teman saya langsung menghubungi saya bahwa dia positif COVID-19. Dan pada saat itu teman saya ini minta doa semacam itu agar kesembuhannya dapat berjalan dengan lancar. Saat itu dokter menyarankan juga langsung foto toraks kepada teman saya, dan ternyata di foto toraks tersebut paru-paru ternyata tidak ada flek di paru-paru teman saya. Paru-parunya dilihat bersih, tidak ada flek sama sekali. Di situ dokter mungkin sempat aneh juga. Hasil tes swabnya positif, tetapi di paru-paru
tidak terlihat ada flek sama sekali. Jadi paru-parunya sehat. Saat itu dokter menyarankan agar dilakukan swab ulang. Lalu besoknya dilakukan swab ulang dan ternyata hasil terakhir dari swab itu yaitu negatif. Dan dokter pun menyarankan teman saya bisa pulang dan lakukanlah isolasi mandiri dan tidak terjadi apa-apa. Semuanya aman, ternyata hanya demam atau kelelahan biasa aja. Oke, itu cerita pertama dan kita lanjut ke cerita kedua mengenai teman saya yang dia menerapkan protokol kesehatan pada dirinya itu cukup baik. Tetapi entah kenapa suatu saat teman saya ini yang protokol kesehatannya baik ini ternyata tetap kena juga COVID-19. Ternyata COVID-19 ini dia dapatkan dari tamu yang datang ke rumahnya. Jadi walaupun teman saya ini memang menerapkan protokol kesehatan, tentunya teman-teman semua pun perlu waspada terhadap apapun juga. Oke, lanjut ke cerita teman saya yang ini. Dia segera berobat ke rumah sakit. Ternyata ketika ronsen toraks, ternyata paru-parunya memang sudah ada flek di situ. Tetapi ketika dokter mengecek kondisi fisiknya, ternyata COVID yang diderita oleh teman saya ini COVID yang masih relatif ringan. Jadi tidak memerlukan alat ventilator atau alat bantu pernapasan. Lalu dokter menyarankan isolasi mandiri juga di rumah selama 7 hari. Lalu banyak minum vitamin dan minum susu juga. Jadi teman saya ini ketika isolasi di rumah minum susu, minum vitamin dan banyak istirahat, dan dalam jangka waktu 2 minggu keadaannya sudah pulih seperti biasanya. Jadi dari dua cerita ini dapat dijelaskan memang selain protokol kesehatan, kita pun harus waspada dengan lingkungan kita. Jadi jangan pernah melonggarkan yang namanya 3M. Di sini saya akan bahas sedikit mengenai 3M ya. 3M itu yang pertama menggunakan masker. Ingat, masker yang dipakai itu adalah masker bedah, masker kain tetapi 3 lapis. Jangan pernah menggunakan masker jenis masker scuba, karena masker scuba itu memiliki resistensi droplet yang sangat rendah, bahkan tidak ada sama sekali. Saya ulangi ya, jangan pernah menggunakan masker scuba. Masker yang direkomendasikan oleh WHO yaitu masker kain 3 lapis atau masker bedah. Tetapi ketika teman-teman membutuhkan masker bedah, teman-teman boleh membelinya di apotek, tetapi dalam jumlah yang wajar saja ya, karena masker bedah ini tetap dibutuhkan oleh tenaga medis yang bekerja di garis depan. Oke. M kedua, mencuci tangan. Ini yang paling penting, karena beberapa protokol kesehatan tidak menjelaskan detail mengenai cuci tangan. Cuci tangan yang baik dan benar itu harus 20-30 detik. Kenapa harus 20-30 detik? Itu bertujuan agar kuman atau bakteri atau virus yang ada di tangan kita ini bisa mati dalam waktu 20-30 detik. Ingat, 20 ketika mencuci tangan, 20-30 detik. Itu adalah waktu yang cukup untuk membunuh bakteri atau kuman yang ada di tangan kita. Ya, mencuci tangannya 20-30 detik. M ketiga, menjauhi kerumunan. Saya tahu bahwa teman-teman semua yang menyaksikan video ini sudah sangat dewasa
mengerti apa yang dimaksud dengan menjauhi kerumunan. Jadi ketika ada teman-teman yang mengajak kalian semua untuk berkumpul, alangkah baiknya untuk menolaknya terlebih dahulu, karena memang ini untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Nah, oke, itu ya 3M. Oke, untuk video kali ini sampai di sini. Walaupun videonya singkat, tetapi ini cukup untuk membantu untuk menjaga kita dari infeksi virus juga ya. Jadi ingat 3M. Saya ulangi lagi, menggunakan masker, maskernya masker bedah atau masker kain 3 lapis, mencuci tangan 20-30 detik, lalu menjauhi keramaian atau kerumunan. Ini semua dilakukan untuk menjaga kesehatan kita atau mencegah memutuskan mata rantai COVID-19. Memang vaksin sudah datang di Indonesia, tetapi vaksin tersebut masih memerlukan waktu untuk dapat diberikan kepada atau disuntikan kepada masyarakat. Lagi pula, vaksin yang datang ini diperuntukkan terlebih dahulu untuk tenaga medis. Jadi masih ada waktu sampai vaksin selanjutnya. Jadi protokol kesehatan perlu diterapkan. Oke, untuk video kali ini sampai di sini. Saya Timothy, pamit undur diri. Bila teman-teman menyukai video ini, bisa berikan like. Bila ada teman-teman yang kira-kira menyukai video ilmu pengetahuan seperti ini, bisa di-sharing ke teman-temannya. Bila teman-teman yang baru join dengan video ini, bisa berikan subscribe untuk mengembangkan channel ini menjadi lebih baik. Saya Timothy, pamit undur diri. Bye. Oke, suatu ketika si A yang sudah sembuh ini dan si B yang belum sembuh ini dan sudah memiliki bakteri yang resisten bertemu. Lalu di situ terjadi penularan di mana si B dengan bakteri yang sudah resisten menulari si A yang sudah sembuh. Apa yang terjadi? Betul. Bakteri yang sudah resisten ini menular ke si A. Jadi, bila si A meminum antibiotik yang sama yang diberikan oleh dokter, itu tidak dapat menyembuhkannya karena bakteri yang sudah ditularkan oleh si B ke si A, yaitu bakteri yang sudah bermutasi atau sudah resisten.